Selamat datang di channel YouTube kami. Dalam video kali ini, kita akan menelusuri jejak kelam dan menakutkan dari sejarah jahat ilmu sihir. Dari kisah penyihir legendaris hingga perburuan penyihir yang mengerikan, kita akan mengungkap misteri di balik dunia gelap yang mempengaruhi sejarah umat manusia. Apa itu ilmu sihir? Bagaimana praktik ini berubah dari waktu ke waktu dan apa dampaknya pada masyarakat di berbagai era? Bersiaplah untuk menyelami dunia yang penuh misteri, ketakutan, dan keajaiban. Apakah Anda berani membuka tabir kegelapan ini bersama kami? Mari kita mulai perjalanan kita ke dalam sejarah jahat ilmu sihir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Tahukah Anda bahwa di Mesir kuno, orang-orang yang mempraktikkan sihir dan ilmu sihir adalah anggota masyarakat yang sangat dihormati? Pernahkah Anda menggaruk-garuk kepala, bertanya-tanya tentang asal-usul mistis dari ilmu sihir? Lebih penting lagi, mengapa kita selalu membayangkan penyihir mengendarai sapu di malam hari? Nah, akhirnya Anda akan mendapatkan jawaban atas pertanyaan Anda saat Anda bergabung dengan kami dalam perjalanan yang mengasyikkan ke masa lalu. Tonton terus untuk mengetahui bagaimana sihir dimulai, bagaimana persepsi tentang praktik ini berubah selama berabad-abad, dan konsekuensi yang menghancurkan. Selain itu, Anda juga akan mendapat kesempatan untuk mengintip kehidupan penyihir modern saat ini. Asal-usul kuno ilmu sihir. Penyihir biasanya digambarkan sebagai seseorang yang dapat berkomunikasi dengan roh dunia lain atau membaca mantra sihir. Sayangnya, kami tidak dapat melacak asal-usul praktik ini secara spesifik, tetapi kami tahu bahwa praktik ini sudah ada sejak lama. Kitab Samuel yang pertama dalam Alkitab, yang berasal dari tahun 931 sampai 721 SM, merupakan salah satu tempat pertama di mana penyihir disebutkan. Persepsi tentang mereka yang mempraktikkan ilmu sihir di berbagai budaya dan periode juga bervariasi. Sebagai contoh, penyihir di Mesir kuno sangat dihormati di masyarakat, karena kekuatan mereka diyakini berasal dari para dewa. Rata-rata warga berkonsultasi dengan mereka untuk mendapatkan mantra perlindungan dan jimat. Penyihir yang dihormati di Mesir kuno tidak hanya ahli dalam sihir. Mereka juga memiliki keahlian lain yang berharga seperti alkimia, membaca bintang, mengurus kelahiran, dan meracik ramuan herbal. Namun, beberapa budaya lain takut penyihir dapat membawa kesialan dan mereka melahap jiwa korban yang malang selama pertemuan rahasia. Khususnya di Eropa pada abad pertengahan, penyihir memiliki reputasi yang buruk, dan semua praktik paganisme dianggap sebagai perbuatan setan. Penyihir, topi hitam runcing, dan sapu. Penyihir dan topi hitam runcing serta sapu lidi merupakan hal yang standar sepanjang sejarah, tetapi dari mana gambar ini berasal? Ada banyak teori untuk menjelaskan hubungan ini. Salah satu teori yang paling populer tentang penyihir dan sapu muncul pada abad pertengahan. Pada saat itu, sudah menjadi hal yang biasa bagi orang-orang untuk menggunakan halusinogen seperti nightshade dan mandrake dalam salep dan infus. Akhirnya, mereka menemukan bahwa Anda tidak perlu mengonsumsi tanaman tersebut untuk mendapatkan rangsangan. Cukup dengan mengoleskannya pada bagian tubuh yang berkeringat seperti ketiak dan Anda dapat menebaknya di antara kedua kaki. Ide tentang penyihir yang menggunakan sapu untuk mengonsumsi senyawa psikoaktif mulai merembes ke dalam tulisan-tulisan pada era ini. Kemampuan terbang mereka yang diduga berasal dari mimpi yang jelas yang disebabkan oleh senyawa-senyawa ini. Topi penyihir runcing yang ikonik juga memiliki asal-usul yang beragam. Beberapa sumber melacak gaya ini ke kaum Quaker, sebuah denominasi Kristen yang teraniaya yang muncul di Inggris pada abad ke-17. Ada kemungkinan bahwa topi gaya Yahudi yang tinggi mengilhaminya, karena mereka juga menghadapi penganiayaan di Inggris pada masa itu. Kisah nyata tentang pengadilan penyihir.
Pengadilan penyihir terjadi setelah meningkatnya paranoia tentang paganisme yang menyebar ke seluruh Eropa dan Amerika pada masa awal modern. Antara tahun 1450 dan 1750, siapapun yang dicurigai sebagai penyihir, biasanya wanita, diadili dan dieksekusi jika terbukti bersalah. Sekitar 35.000 hingga 50.000 orang dieksekusi karena mempraktikkan ilmu sihir selama periode ini. Salah satu perburuan penyihir yang paling terkenal adalah Pengadilan Penyihir Salem, yang berlangsung dari Februari 1692 hingga Mei 1693. Pengadilan dimulai setelah penyakit misterius datang ke kota, dengan lebih dari 200 orang dituduh mempraktikkan ilmu sihir. Sebagian besar penuduhnya adalah gadis-gadis muda, tetapi mereka dihasut oleh orang dewasa yang seharusnya lebih tahu. Pengadilan penyihir menjadi tontonan, beberapa orang menuding siapa saja yang tidak mereka sukai. Para tertuduh terkadang menangis, menggeliat, menjerit, atau menggonggong untuk menunjukkan bahwa para penyihir yang dituduh menyerang mereka. Mengakui kejahatan, bahkan ketika tidak bersalah, adalah satu-satunya cara bagi beberapa orang untuk menghindari eksekusi. Bagi 19 orang yang menyangkal tuduhan tersebut, mereka mendapat hukuman mati. Sejarah kelam ini membuat Salem menjadi destinasi Halloween yang populer. Kehidupan para penyihir modern di dunia saat ini. Pengikut agama Wicca mengidentifikasi diri mereka sebagai penyihir. Agama ini dimulai di Inggris sekitar tahun 1940 dan menyebar ke Amerika pada tahun 1960-an. Agama ini adalah sejenis pemujaan pagan yang berpusat pada penghargaan dan penghormatan terhadap alam. Wiccan berbeda dengan agama-agama terorganisir pada umumnya yang memiliki tempat ibadah yang megah. Umumnya, orang-orang berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, biasanya 13 orang, di bawah bimbingan seorang pendeta atau pendeta wanita. Ini adalah sebuah perkumpulan, dan Anda harus diinisiasi melalui ritual khusus untuk bergabung. Sekarang saatnya untuk pertanyaan yang Anda tunggu-tunggu. Apakah penyihir modern merapal mantra dan melakukan sihir? Agar lebih jelas, Anda harus menyingkirkan bayangan penyihir yang menggunakan sapu dan tongkat sihir dari benak Anda. Mantra Wiccan yang otentik tidak seperti yang Anda lihat di televisi. Mantra ini lebih seperti doa yang disengaja. Tidak seperti stereotip negatif yang populer, para Wiccan dipandu oleh kode untuk tidak menyakiti dan melestarikan alam. Asal-usul ilmu sihir mungkin masih menjadi teka-teki, tetapi permadani sejarahnya sangat kaya dan menarik. Dari halaman-halaman Alkitab hingga ramuan dan mantra Mesir kuno, kita telah melihat sekilas ke dalam dunia di mana ilmu sihir dihormati sekaligus ditakuti. Ini adalah kisah yang melintasi berbagai budaya dan zaman, sejarah yang dijalin dengan benang-benang sihir, tahayul, dan misterius. Dan, melalui para Wiccan, kisah ini terus berlanjut hingga hari ini. Yang pastinya, sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak boleh terlibat ataupun percaya terhadap sihir-sihir seperti ini. Karena ini merupakan sarana setan untuk menipu kita, agar kita jatuh ke dalam dosa dan tidak diselamatkan. Sampai bertemu di video-video selanjutnya, jangan lupa di like dan subscribe channel ini.